Baik teman-teman sekalian, kita sampai pada bagian akhir dari video chapter ini. Pada part sebelumnya kita bahas tentang water for process atau air untuk proses. Ini bisa untuk solvent, untuk misalnya apalagi ya, cooling water ya. Jadi ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan di sini ya. Ada pH netral, ada bebas mikroba dan seterusnya. Ini juga sudah kita singgung cooling water. Cooling water di sini ada beberapa hal ya. Memang untuk air pendingin ya, misalnya final product ya, mau disimpan ya, produknya itu mau disimpan ke dalam storage, maka harus didinginkan sampai suhu 40 misalnya ya. Kita dari katakan dari 80 ke 40 didinginkan, maka kita menggunakan air itu untuk pendingin. Jadi air panas diserap oleh air ini, sehingga air ini akan naik suhunya. Kemudian nanti setelah itu dibawa ke cooling tower untuk didinginkan lagi. Atau bisa juga yang seperti tadi, yang dari steam juga boleh ya. Dari steam, kemudian dari steam, kemudian nanti di kondensasi lepas tapi kemudian biasanya ya untuk yang dari steam ini dia biasanya punya rute sendiri ya, maksudnya bagaimana, dia akan terkondensasi, kemudian suhunya kan tinggi ya, masih kisaran 100 atau 90-an ya, karena dia habis melepas panasnya menjadi air suhu tinggi, dari steam berubah menjadi air suhu tinggi. Biasanya sih yang umum dan nanti dibalikkannya bukan ke cooling tower sih, biasanya nanti baliknya ke boiler feed water ya. Jadi di umpan ini ya, umpan boilernya ya. Ya, ini mainly adalah untuk proses-proses yang suhunya tidak terlalu tinggi ya. Perubahan suhu airnya maksudnya ya, air dari 30 katakan suhu normal 30, kemudian dia menyerap panas ya, suhunya naik karena dia sebagaimana dia pendingin kan, suhunya menjadi naik ya, naik menjadi 40, menjadi 50 ya. Cooling tower nanti balik ke sini lagi. Baik, ini contoh beberapa standar mutu untuk cooling tower ya, untuk pH-nya ya maksimal 8. Ini komponen-komponennya, ini tidak perlu diapakan, itu untuk referensi saja ya. Bahwa nanti ketika saudara punya tanggung jawab di sini, maka ada baku mutu yang harus diikuti ya. Ada pH ya, ini juga contoh juga ada cooling water. Ya, lanjut, make up water, hot water ya. Ya, ini yang terakhir adalah air untuk produce steam ya, air yang nanti digunakan. Jadi ini selepas ion exchange ya, alat penukar ion ya. Ion nanti masuk ke tangki penampung, sebagian ke cooling tower untuk air proses, nanti di cooling water untuk solventasnya, sebagian lagi nanti masuk ke boiler feed water ya. Tapi beberapa hal penting di sini sebelum masuk ke boiler, harus memastikan air ini bebas chemical yang nanti akan kemudian menyebabkan korosi, kemudian menimbulkan kerak ya, menimbulkan buih. Itu harus kemudian dipastikan sesuai dengan standarnya. Walaupun sebenarnya boiler itu juga dipengaruhi oleh kondisi operasinya. Jadi semakin tinggi pressure-nya
ataupun kondisi operasinya, ya semakin tinggi kualitas air yang diperlukan ya. Ya tentu saja kalau kita ingin proses nantilah di chapter berikutnya kita akan sampai pada jenis-jenis steam ya. Kalau steam saturated, superheated, semakin tinggi tekanannya, semakin tinggi suhunya, ya tentu saja harus disuplai oleh air dengan kualitas yang lebih baik lagi kualitasnya ya. Kandungan CA-nya, kandungannya harus semakin kecil lagi. Karena kalau tidak kemudian akan menimbulkan kerak, menimbulkan korosi di pipingnya ya, di pipanya gitu. Apa saja yang memicu korosi ya? Bisa dari pH-nya ya, pH kalau terlalu asam ya tentunya korosif ya. Kemudian oksigen dissolve-nya, oksigen terlarutnya ini juga pemicu korosi. Kemudian karbon dioksida dalam bentuk dalam bentuk bikarbonat itu juga pemicu korosi. Nah, ini adalah pihak-pihak tanda kutip ya, pihak-pihak yang bisa memicu korosi. Jadi bukan hanya semata-mata oksigen dissolve, tapi ada pH juga di sana, ada CO2 juga ya. Ya. Kemudian yang memicu adanya kerak ya, atau skill, ini juga harus diperhatikan betul ya. Kandungan Ca, Mg-nya ya. Ini ada contoh-contoh ya. Karena ketika terjadi kerak-kerak nanti kemudian akan menjadi resisten dalam heat transfernya, dalam proses produksi steamnya ya. Menjadi penghambat ya. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita memasak steam ya, masak air menjadi steam. Kalau kemudian tidak ada kerak, kita cukup menggunakan energi katakan misalnya 10.000 kilojoule per hari atau per jam lah ya. Ini misalnya kita pakai batu bara misalnya cukup katakan 500 gram misalnya, bukan gram, 500 kilo misalnya. Karena ada scale-nya itu, karena ada resistensinya, sehingga panas yang 100 kilojoule tadi itu berapa tadi contohnya? Itu kemudian karena ada resistensi hambatan dari scale itu, maka yang sampai ke air biasanya efisiensinya 80% atau 90%. Karena adanya scale misalnya efisiensinya cuma 50%, sehingga yang sampai hanya separuhnya gitu. Hanya separuhnya. Artinya apa ya? Kita porosan bakar ya. Maka ini treatment jadi penting ya, memastikan tidak ada atau sesuai dengan standar mutunya ya, untuk poinnya pemicu korosi dan pemicu scale-nya ya. Ini adalah contoh standar mutu penting ya dari boiler feed water ya, air untuk suplai boiler ya. Feed waternya ini ya tekanannya semakin besar ya. Kalau kita 15 bar itu ya sudah besar loh ini ya. Apalagi kalau sampai 25 ini coba lihat, semakin kecil ya kan, atasnya semakin tricky ya, semakin besar pressure-nya ya, perlu kualitas air yang lebih tinggi ya, TDS-nya semakin kecil ya. Ini sekali lagi bukan untuk dihafalkan. Ini contoh buat bayangan saudara bahwa air untuk steam itu sangat ketat ya, sangat ketat. Ada hal-hal yang harus diperhatikan yaitu pemicu korosi, pemicu skill ataupun kerak ya. Kemudian harus perhatikan juga pressure-nya, range berapa. Misalnya 20 bar, berarti dia maksimal sekian. Kalau tidak bagaimana? Kalau ya berarti nanti akan memboroskan bahan bakar ya, karena efisiensinya turun ya.
Demikian teman-teman sekalian untuk topik ini, topik yang sederhana sebenarnya menjadi penting ya. Kalau untuk final project ini mungkin tidak terlalu banyak ya disinggung karena ini sifatnya teoritis, basic knowledge ya. Tapi menjadi sangat penting ketika nanti betul-betul saudara ditanggungjawabkan atau diberi tanggung jawab untuk di water treatment ya, akan bisa penting. Mau tidak mau harus melihat betul nilai-nilai ini, memastikan betul proses itu memenuhi standar ya. Makanya ketika KP ya, kerja praktek biasanya ada tugas-tugas untuk evaluasi boiler misalnya, evaluasi HE. Nanti kan larinya ke scalingnya ya, pembentukan depth factor ya, atau di pelajaran apa, di mata kuliah perancangan alat proses mungkin ya, di desain HE ada falling factor juga, nanti larinya ke sana ya. Baik, saya kira untuk topik ini kita cukupkan dulu. Silahkan disimak, kalau belum jelas diputar ulang, masih perlu diskusi ya, nanti didiskusikan di grup ataupun di psikologi boleh juga ya. Untuk next video kita akan masuk ke insyaallah ke boiler ya, steam ya, bagaimana kita produce steam. Steamnya itu mungkin steamnya sudah kita kenal beberapa jenis, kapan kita menggunakan saturated, kapan kita menggunakan superheated, kemudian berapa kebutuhan bahan bakar, berapa efisiensinya dan seterusnya ya. Okay, thank you for your time, your attention. Let's close by hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti semester depan kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa ya, bisa tatap muka, bisa aktivitas di lab dan seterusnya ya. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.